Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila dengan NIM 0101282328020. Saya berasal dari kelas B Indralaya dan saya akan melakukan identifikasi kation dan anion berdasarkan reaksi pengendapannya untuk memenuhi tugas dasar-dasar kimia analisa dengan dosen pengampu Ibu Sofia. Terima kasih. Baik, jadi kita akan melakukan identifikasi kation dan anion berdasarkan reaksi pengendapannya untuk memenuhi tugas-tugas dasar-dasar kimia analisis. Adapun nama saya Nazwa Nabila dengan NIM 0101282328020. Saya berasal dari kelas B Indralaya dan dosen pengampunya adalah Dr. Sofia SSI. Adapun kation golongan 1 ini terdiri dari Ag+ atau perak, lalu Pb+ timbal, dan Hg+ atau merkuri, di mana kation golongan ini akan membentuk suatu endapan dengan campuran dengan asam klorida encer. Adapun dari kation golongan 1 ini pada percobaan pertama adalah perak atau Ag+, di mana kita sediakan terlebih dahulu tabung reaksi, pipet tetes, dan bahan-bahan yang akan digunakan. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan reaksi AgNO3 atau perak nitrat ditambahkan ke dalam HCl, di mana akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya ini di sebelah kanan ada reaksi antara reaksi AgNO3 atau perak nitrat dengan Ki atau kalium iodida. Nah, di mana akan membentuk endapan berwarna orange. Bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya ini ada reaksi antara AgNO3 atau perak nitrat dengan KBr atau kalium bromida, di mana akan membentuk endapan berwarna kuning. Bisa dilihat di gambar. Terus ada juga reaksi antara AgNO3 atau perak nitrat dengan KCl atau kalium klorida, di mana dia akan membentuk endapan berwarna putih. Selanjutnya itu adalah reaksi dari AgNO3 atau perak nitrat dengan H2SO4 atau asam sulfat, lalu akan membentuk endapan berwarna putih. Nah, selanjutnya adalah reaksi AgNO3 atau perak nitrat dengan Na2S atau natrium sulfida, di mana dia akan membentuk endapan berwarna orange kemerah-bataan. Lalu selanjutnya adalah reaksi antara AgNO3 atau perak nitrat dengan K2CrO4 atau kalium kromat, di mana dia akan menghasilkan endapan berwarna merah. Lalu adalah reaksi AgNO3 atau perak nitrat dengan NaOH atau natrium hidroksida, di mana dia akan membentuk endapan berwarna coklat. Selanjutnya ada timbal Pb+, di mana reaksi pertama adalah reaksi PbNO3 dua kali atau timbal 2 nitrat dengan HCl atau asam klorida yang mana akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu ada PbNO3 dua kali atau timbal 2 nitrat dengan NaOH atau natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu selanjutnya ada reaksi antara PbNO3 dua kali atau timbal 2 nitrat dengan H2SO4 atau asam sulfat akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu ada reaksi PbNO3 dua kali atau timbal 2 nitrat dengan K2CrO4 atau kalium kromat akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Lalu terakhir ada reaksi antara PbNO3 dua kali atau timbal 2 nitrat dengan Ki atau kalium iodida yang mana akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Merkuri 1Hg2 bermuatan 2 positif, di mana pada reaksi pertama merkuri 1 bermuatan 2 positif bereaksi dengan 2 HCl akan menghasilkan merkuri klorida ditambah dengan 2 hidrogen bermuatan positif. Lalu pada reaksi kedua merkuri 1 bermuatan 2 positif bereaksi dengan hidrogen sulfida bereaksi dengan 2 asam klorida akan menghasilkan merkuri sulfida ditambah dengan 2 hidrogen bermuatan positif ditambah dengan 2 klorida bermuatan negatif.
Pada reaksi ketiga, di mana merkuri 1 bermuatan 2 positif akan bereaksi dengan 2 natrium hidroksida akan menghasilkan merkuri oksida ditambah dengan hidrogen oksida ditambah dengan 2 natrium bermuatan positif. Lalu pada keempat, merkuri 1 bermuatan 2 positif bereaksi dengan 2 kalium iodida akan menghasilkan merkuri iodida ditambah dengan 2 kalium bermuatan positif. Merkuri bermuatan 2 positif bereaksi dengan kalium kromat akan menghasilkan merkuri kromat ditambah dengan 2 kalium bermuatan positif. Lalu merkuri bermuatan 2 positif dengan natrium karbonat akan menghasilkan merkuri karbonat ditambah 2 natrium bermuatan positif. Lalu merkuri bermuatan 2 positif bereaksi dengan natrium hidrogen fosfat akan menghasilkan merkuri hidrogen fosfat ditambah dengan 2 natrium bermuatan positif. Lalu selanjutnya ada kation golongan 2 di mana terdiri dari Ag2+, CO2+, Bi3+, CD2+, AS3+, AS5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+, di mana kation golongan ini tidak akan bereaksi dengan asam klorida tetapi akan membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Yang pertama ada merkuri 2Hg2+, di mana reaksi pertama HgCl2 atau merkuri 2 klorida bereaksi dengan Na2S atau natrium sulfida yang akan menghasilkan endapan berwarna hitam. Lalu reaksi HgCl2 atau merkuri 2 klorida bereaksi dengan NaOH atau natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna orange merah bata. Lalu reaksi HgCl2 atau merkuri 2 klorida bereaksi dengan H2SO4 atau asam sulfat dan ditambahkan dengan serbuk Cu atau serbuk tembaga, maka dia tidak akan menghasilkan endapan. Lalu ada reaksi antara HgCl2 atau merkuri 2 klorida bereaksi dengan Ki atau kalium iodida akan menghasilkan endapan berwarna orange. Lalu reaksi antara tembaga 2 sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan berwarna biru. Lalu reaksi antara tembaga 2 sulfat bereaksi dengan asam klorida dan ditambah dengan natrium sulfida akan menghasilkan endapan berwarna kecoklatan. Lalu reaksi antara tembaga 2 sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan berwarna biru. Jika ditambahkan dengan NH4OH secara berlebih, maka akan menghasilkan warna seperti warna tinta. Selanjutnya, tembaga 2 sulfat bereaksi dengan kalium iodida, itu dia akan menghasilkan garam berwarna putih. Lalu reaksi antara tembaga 2 sulfat dengan kalium ferrosianida itu akan menghasilkan endapan berwarna keunguan, merah keunguan. Lalu bismut Bi13, di mana pada reaksi pertama itu 2 bismut bermuatan 13 bereaksi dengan 3 hidrogen sulfida akan menghasilkan bismut sulfida ditambah 6 hidrogen bermuatan positif. Lalu pada reaksi kedua yaitu bismut nitrat bereaksi dengan larutan amonium hidroksida akan menghasilkan bismut hidroksida ditambah dengan 3 amonium nitrat. Lalu pada reaksi ketiga yaitu bismut nitrat bereaksi dengan 3 natrium hidroksida akan menghasilkan bismut hidroksida ditambah dengan 3 natrium nitrat. Lalu bismut nitrat bereaksi dengan 3 natrium karbonat akan menghasilkan bismut karbonat ditambah 6 natrium nitrat. Lalu bismut nitrat bereaksi dengan kalium bikarbonat akan menghasilkan bismut karbonat ditambah 6 kalium nitrat. Lalu kadmium atau Cd bermuatan 12, di mana kadmium sulfat bereaksi dengan H2S atau hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Lalu reaksi antara kadmium sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara kadmium sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih juga. Lalu 2 arsenik bermuatan 3+ bereaksi dengan 3 hidrogen sulfida akan menghasilkan arsenik sulfida ditambah dengan 6 hidrogen bermuatan positif. Lalu
2 arsenik bermuatan 5+ bereaksi dengan 5 hidrogen sulfida akan menghasilkan arsenik sulfida ditambah dengan 10 hidrogen sulfida bermuatan positif. Selanjutnya stimbium 3 atau Sb bermuatan 3 positif, di mana reaksi antara stimbium klorida bereaksi dengan hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan berwarna jingga. Lalu pada reaksi stimbium 3 klorida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi stimbium klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara stimbium klorida bereaksi dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan berwarna merah. Selanjutnya stimbium 5 atau Sb bermuatan 5 positif, di mana pada stimbium 5 ini bereaksi dengan hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya timah 2 atau Sn bermuatan 2 positif, di mana timah 2 klorida bereaksi dengan hidrogen sulfida akan menghasilkan timah 2 sulfida ditambah dengan 2 hidrogen klorida. Lalu timah 2 klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan timah hidroksida ditambah dengan 2 natrium klorida. Lalu timah 2 klorida bereaksi dengan merkuri 1 klorida akan menghasilkan timah merkuri ditambah 2 hidrogen klorida. Lalu timah 4 atau Sn bermuatan 4 positif, di mana timah 4 sulfat bereaksi dengan larutan hidrogen sulfat akan menghasilkan timah sulfat ditambah hidrogen sulfida. Lalu timah 4 sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan timah oksida ditambah dengan natrium sulfat. Selanjutnya adalah kation golongan 3, di mana terdiri dari CO2+, Ni2+, FO2+, FO3+, Cr3+, Al3+, Zn2+, dan Mn2+, di mana kation ini akan membentuk endapan dengan amonium sulfida dalam suasana netral atau amoniakal. Yang pertama ada kobalt atau Co bermuatan 2 positif, di mana kobalt klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna biru. Lalu pada reaksi kobalt klorida bereaksi dengan natrium karbonat akan menghasilkan endapan berwarna merah muda. Selanjutnya nikel atau Ni bermuatan 2+, di mana nikel sulfida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu nikel sulfida bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna keunguan hampir gelap atau hitam. Selanjutnya besi 2 atau Fe bermuatan 2 positif, di mana pada reaksi pertama yaitu besi sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna kehijauan. Lalu reaksi antara besi sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna hijau tua. Selanjutnya besi 3 atau Fe bermuatan 3 positif, di mana reaksi antara besi 3 sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna keorenan. Lalu besi 3 sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna kecoklatan. Selanjutnya adalah kromium 3 atau Cr bermuatan 3 positif, di mana kromium klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna kehijauan atau hijau tua. Lalu reaksi antara kromium klorida bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna hijau sage atau hijau muda. Selanjutnya adalah aluminium 3 atau Al bermuatan 3+, di mana aluminium klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara aluminium klorida bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih juga. Selanjutnya adalah zinc 2 atau Zn bermuatan 2 positif, di mana reaksi antara zinc sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara zinc sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida adalah endapan berwarna putih juga. Bisa dilihat di gambar. Mangan 2 atau Mn bermuatan 2+, di mana mangan 2 sulfat bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna merah.
Lalu selanjutnya, reaksi mangan 2 sulfat bereaksi dengan amonium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna kuning kecoklatan atau lebih ke arah keruh. Selanjutnya adalah kation golongan 4, di mana terdiri dari kalsium, barium, dan strontium, di mana kation ini akan membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Selanjutnya adalah kalsium atau Ca bermuatan 2+, di mana kalsium klorida bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya barium atau Ba bermuatan 2+, di mana reaksi antara barium klorida bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara barium klorida bereaksi dengan kalium kromat akan menghasilkan endapan berwarna putih juga, namun di bagian larutannya itu berwarna kekuningan. Selanjutnya adalah strontium atau Sr bermuatan 2+, di mana reaksi antara strontium nitrat bereaksi dengan asam sulfat akan menghasilkan endapan berwarna biru krusial. Selanjutnya adalah kation golongan 5 yang terdiri dari magnesium, kalium, natrium, dan amonium. Yang pertama adalah magnesium atau Mg bermuatan 2+, di mana reaksi antara magnesium klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya adalah amonium NH4 bermuatan positif, di mana reaksi antara amonium klorida bereaksi dengan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu kabut putih hasil pemanasan tadi dapat dilihat dari batang pengaduk yang telah dicelupkan ke dalam larutan HCl atau asam klorida. Selanjutnya adalah kalium atau K bermuatan positif, di mana reaksi antara larutan kalium dengan larutan natrium tetrafenilborat akan menghasilkan kalium tetrafenilborat atau endapan. Selanjutnya adalah natrium atau Na bermuatan positif, di mana reaksi antara larutan natrium dengan larutan kalium hidrogen tartat akan menghasilkan natrium hidrogen tartat ditambah kalium bermuatan positif. Selanjutnya adalah anion, di mana anion ini terdiri dari Cl-, Br-, I-, SO32-, SO42-, CrO42-, dan S2-. Yang pertama adalah klorida atau Cl-, di mana reaksi antara barium klorida bereaksi dengan H2SO4 akan menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya adalah reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida akan menghasilkan endapan berwarna putih, serta larutannya juga berwarna putih. Namun, jika kita tambahkan larutan amonium hidroksida sampai berlebih, dia akan kembali menjadi jernih kembali atau tidak berwarna. Selanjutnya, reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Namun, jika kita tambahkan dengan amonium karbonat sampai berlebih, maka dia akan jernih kembali. Selanjutnya adalah bromida atau Br-, di mana reaksi antara asam sulfat dengan kalium bromida akan menghasilkan endapan berwarna putih. Selanjutnya adalah iodida atau I-, di mana reaksi antara asam sulfat dan kalium iodida akan menghasilkan endapan berwarna merah darah. Selanjutnya ada reaksi antara asam nitrat dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan dan larutan berwarna merah darah. Lalu jika kita tambahkan dengan asam sulfat sampai berlebih, dia akan muncul asap berwarna merah darah. Selanjutnya, reaksi antara perak nitrat dengan kalium iodida akan menghasilkan endapan berwarna kuning. Lalu reaksi antara perak nitrat dengan asam iodida akan menghasilkan endapan berwarna kuning juga, namun tidak sepekat warna kuning dengan kalium tadi. Selanjutnya adalah sulfit atau SO32-, di mana reaksi antara asam sulfat dengan natrium sulfit akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara kalium permanganat dengan natrium sulfit akan menghasilkan endapan berwarna putih juga. Selanjutnya adalah sulfat atau SO42-, di mana reaksi antara barium nitrat dengan natrium sulfat akan menghasilkan endapan berwarna putih. Lalu reaksi antara barium klorida dengan natrium sulfat akan menghasilkan endapan berwarna putih juga. Selanjutnya adalah kromat atau CrO42-, di mana reaksi antara perak nitrat dengan kalium kromat akan menghasilkan endapan berwarna merah darah. Lalu ada reaksi antara asam sulfat dengan kalium kromat akan menghasilkan endapan berwarna kuning kecoklatan. Lalu ada reaksi antara timbal nitrat dengan kalium kromat akan menghasilkan endapan berwarna kuning juga. Selanjutnya adalah kalium permanganat ditambahkan ke dalam larutan natrium sulfida hingga berlebih, maka akan menghasilkan endapan berwarna kuning.
Air mata luka kau hapuskan. Doa hari-hari ku walau kabulkan. Maulana, Maulana.